semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Intan Krisnayanti, NPM 20250343. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal Sasikalapa pada masyarakat adat di Desa Nginglok, Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, sebelumnya apakah kalian ini pernah mendengar bagaimana sih tradisi Sasikalapa? Ya, tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang dipegang oleh suku Maluku, yaitu suku Kei di Kabupaten Maluku. Dan sasi ini merupakan salah satu bentuk larangan pengambilan sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, dalam kurun waktu tertentu, sehingga memungkinkan sumber daya alam ini dapat tumbuh, berkembang, dan juga dapat dilestarikan. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kearifan lokal Sasikalapa di Desa Nginglok dan menganalisa nih bagaimana sih perilaku masyarakat dalam pelaksanaan Sasikalapa. Tentunya Sasikalapa ini juga bisa memberikan kita arahan bagaimana kita terus menjaga kehidupan alam agar alam pun bisa terus beregenerasi dan bisa menjadi alam yang sehat. Inilah para tetua adat di Kofiau. Kehadiran mereka sangat dinantikan warga. Pada masyarakat tradisional, tidak hanya pemerintah dan pemuka agama, peran lembaga adat sangat penting dalam menjaga nilai dan ketertiban warga. Seperti hukum adat Sasi, bertujuan menjaga kelestarian alam melalui sejumlah larangan atau pantangan. Diberlakukannya Sasi ini didukung oleh 3 lembaga, jadi didukung oleh lembaga adat, lembaga agama, dan juga lembaga pemerintah. Nah, tadi sudah dibuka oleh lembaga agama dan sekarang akan dilanjutkan oleh lembaga adat dan kita akan langsung terjun ke laut. Sekarang saya sedang melihat ini semua masyarakat yang ingin mencabut Sasi terlihat sangat gembira sekali karena memang mereka selama 1 tahun itu dilarang untuk mengambil hasil laut seperti lobster dan juga teripang. Jadi nggak kebayang ya gimana rasanya, mereka senang banget akhirnya bisa mengambil hasil laut. Halo, nama saya Bimo Kusuma Putra, NPM 20205035. Sesuai dengan pengertian dan tujuan dari tradisi Sasikalapa tadi, menunjukkan bahwa masyarakat tradisi ini memiliki perspektif positif terhadap pelaksanaannya. Bagaimana cara mengamatinya? Persepsi masyarakat dapat diamati dari pengetahuan yang baik tentang Sasikalapa, meskipun terdapat perbedaan antara kaum tua dan kaum muda mengenai asal-muasal Sasikalapa. Masyarakat telah memahami dan menyadari fungsi dari manfaat Sasikalapa bagi kehidupan mereka. Dalam pandangan masyarakat, banyak nilai sosial dan pelestarian SDA serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Persepsi yang baik tentang tradisi Sasikalapa ini membentuk perilaku masyarakat yang aktif ikut serta dalam pelaksanaan Sasikalapa. Para tetua adat selanjutnya melarung kakes atau sesaji berupa sirih dan pinang. Dengan dilakukannya prosesi barusan sudah sah, sekarang Sasinya sudah dibuka. Jadi sekarang masyarakat di sini sudah bisa mengambil hasil laut. Baik, saya Alivia Putri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saran yang bisa dilakukan untuk memperbaiki studi kearifan lokal di Sasikalapa pada masyarakat adat di Desa Nginglok, Kabupaten Maluku Tenggara. Saran yang pertama adalah perlunya memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada generasi muda tentang Sasikalapa dan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Kemudian, perlu adanya pengembangan ekopariwisata dengan menampilkan tradisi Sasikalapa khususnya pada saat panen atau biasa disebut dengan buka sasi kepada wisatawan sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat sekitar. Halo, perkenalkan nama saya Zakia Putri Salsabila, NPM 2020503333. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal Bobeto dari Kampung Kalaudi di Tidore. Bobeto merupakan suatu kearifan lokal dari masyarakat Kampung Kalaudi di Tidore yang diwariskan para leluhur dan masih dilestarikan dari generasi ke generasi sampai sekarang, dan merupakan suatu kesadaran pemikiran hubungan antara manusia dengan alam.
Kalaudi ini dibagi dua bagian di sisi adat, yaitu bagian Togona dan Buku Guliling. Dua bagian itu ditanggung jawab oleh Simogam dan masing-masing bertanggung jawab dari sisi sosial, sisi adat, kebutuhan masyarakat, itu bertanggung jawab kepada Suhi. Jadi tidak sembarangan untuk memotong pohon atau membangun kebun. Dia selalu bersandar pada adat dan istiadat. Karena daerah ini diutus oleh Sultan untuk jaga kawasan ini. Jadi kearifan yang dimiliki oleh masyarakat di sini selalu terjaga sampai pada hari ini. Kalau kita mengelola hutan ini tidak diatur oleh adat, maka masyarakat mengelola hutan itu secara sembrono, akhirnya mengakibatkan risiko yang tidak bagus yang ditanggung itu masyarakat yang bagian di bawah. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Bagus Firmansyah, NPM 2020500346. Baik, di sini kami akan memberikan sebuah saran untuk kearifan lokal Bobeto. Saran yang kami berikan adalah masyarakat harus selalu melestarikan budaya ini dan tetap menjaga dan melestarikan alam demi menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Halo semua, hai, nama aku Syafira. Di sini aku bakal memperkenalkan budaya dan kearifan lokal dalam merawat bumi dan lingkungan hidup pada adat budaya Nyepi di Bali. Nyepi adalah hari untuk hening dan meditasi bagi masyarakat Hindu Bali. Di hari-hari menjelang Nyepi, masyarakat menjalankan upacara pembersihan di seluruh Bali. Namanya upacara melasti, yaitu melakukan pencucian peralatan upacara dan setiap masing-masing umatnya yang melaksanakan ritual pada hari Nyepi, karena pada proses tersebut harus bersih secara fisik maupun lingkungan. Selama Nyepi, semua orang di Bali tidak diizinkan untuk beraktivitas di luar rumah. Mereka juga tidak boleh menyalakan lampu selama 24 jam, dan bandara pun juga ditutup. Faktanya, upacara Nyepi di Bali menghemat 30.000 ton karbon bagi atmosfer bumi, bahkan mengurangi emisi harian di Bali hingga sepertiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Sanabila. Saran yang akan kami sampaikan yaitu kita semua harus tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar kehidupan alam terawat dan terjaga, khususnya pada masyarakat Bali yang masih memiliki atau melakukan tradisi secara turun-temurun.
a.m. There is a 24 hours mandatory period of silence. No one on the entire island leaves their house. Every shop, restaurant, tourist activity, and even the airport is closed to all locals and even the foreigners here on holiday. This day is called Nyepi. People are visiting their family, friends, and neighbors and enjoying the first day of the year, full of hope for a better future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan 3 jurnal yang akan kami review. Perkenalkan, saya Alivia Putri dengan NPM 2020-50357. Saya Syafira dengan NPM 2020500324. Saya Bimo Kusuma Putra dengan NPM 2020-50335. Saya dengan Iqbal Bagus Firmansyah dengan NPM 2020-50346. Kemudian ada juga Ana Salsa dengan NPM 2020-50321 dan Nurul Intan dengan NPM 2020-50343. Baik. Jurnal pertama berjudul Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa pada Masyarakat Adat di Desa Ngilngov, Kabupaten Maluku Tenggara. Penulisnya adalah Melisa Justin Renjan, Hartuti Purnaweni, dan Didi Dwi Anggoro. Sumbernya dari Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa pada Masyarakat Adat di Desa Ngilngov, Kabupaten Maluku Tenggara, volume 11, isu 1, 23-29 tahun 2013. Tujuan penelitian yakni menganalisa persepsi masyarakat terhadap kearifan lokal Sasi Kelapa dan menganalisa perilaku masyarakat dalam pelaksanaan Sasi Kelapa. Metode dan teori yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menganalisa persepsi masyarakat terhadap kearifan lokal Sasi Kelapa dan menganalisa perilaku masyarakat dalam pelaksanaan Sasi Kelapa. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil wawancara baik kaum muda maupun kaum tua mengetahui dengan jelas tentang Sasi Kelapa. Namun, kaum muda memiliki pengetahuan yang kurang tentang sejarah pelaksanaan Sasi pertama kali di desa mereka. Keberadaan tanah dan laut dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei Maluku memiliki peranan yang penting. Masyarakat Kei menjaga darat atau tanah serta laut karena pada umumnya kehidupan mereka sangat bergantung pada kelestarian dua lingkungan alam tersebut. Dan juga mereka beranggapan bahwa baik darat maupun laut telah memberikan kehidupan bagi mereka sehingga diwajibkan untuk memelihara, menjaga, dan juga melestarikannya. Nah, kemudian ada saran atau rekomendasi untuk penelitian ini, yaitu perlunya memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada generasi muda tentang Sasi Kelapa dan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Lalu pengembangan ekopariwisata dengan menampilkan tradisi Sasi Kelapa khususnya pada saat panen atau biasa disebut dengan buka sasi kepada wisatawan sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial maupun ekonomi masyarakat. Penelitian selanjutnya akan dibacakan oleh Bimo. Ya, terima kasih Alivia. Selanjutnya saya akan membacakan Bobet yang berjudul Bobeto, sebuah nilai kearifan lokal pembentuk ruang ritual antara manusia dengan alam di Kalau di Tidore. Penulis Ihsan Teng, sumber Local Wisdom nomor 9 atau 1 12-22 tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh nilai kearifan lokal dalam pembentukan ruang ritual di Kampung Kalaudi dalam arsitektur lingkungan binaan, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui cara mengungkapkan sebuah acara
peristiwa kasus yang dibicarakan dengan beberapa teori untuk dapat dideskripsikan fenomenologi ruang ritual yang terbentuk. Selanjutnya, hasil penelitiannya adalah Bobeto adalah suatu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Kalaodi di Tidore, yang diwariskan para leluhur dan masih dilestarikan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Merupakan suatu kesadaran pemikiran tentang hubungan manusia dengan alam. Perjalanan sejarah kehidupan masyarakat yang pernah melewati peristiwa alam seperti bencana banjir dan longsor telah mengubah paradigma keruangan dalam konteks lingkungan binaan di Kampung Kalaodi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Iqbal, tolong unmute. Oke, baik, silakan, terima kasih. Saran dari penelitian Bobeto ini adalah, saran yang kami berikan, masyarakat harus selalu melestarikan budaya ini dan tetap menjaga. Dan melestarikan alam demi menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Oke. Fungsi dan makna ritual Nyepi di Bali. Penulis Dr. Iwayan Suwena M. Hawem. Sumber Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Antropologi Denpasar 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi rangkaian upacara agama pada Hari Raya Nyepi. Dan untuk menafsirkan dan menganalisis makna upacara agama pada Hari Raya Nyepi. Secara problematik, kedua pernyataan penelitian ini mempunyai implikasi bersifat fungsional sehingga pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan fungsional pula. Pelaksanaan penelitian ini mengenai ritual Nyepi di Bali adalah sifat kualitatif. Oleh karena itu, sumber datanya diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Ya, terima kasih Iqbal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafira. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan hasil penelitian dari ritual Nyepi di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian upacara yang dilaksanakan pada Hari Raya Nyepi oleh umat Hindu di Bali merupakan upacara inisiasi yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun Caka. Dalam konteks ini, pelaksanaan Nyepi sebagai rangkaian ritual Hari Raya Nyepi bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur brata penyepian. Puncaknya pada pelaksanaan Nyepi ini umat Hindu melakukan samadhi dan memuja Ida Sang Hyang Widiwasa untuk memohon ilham dan menunjuknya dalam upaya mengarungi lembaran hidup baru di tahun ini. Caka yang baru, sementara itu hari Ngembek Geni yang dirayakan sehari setelah hari Nyepi mengandung makna sangat mendalam, yaitu untuk mewujudkan suasana kebersamaan dan kemanusiaan yang menjadikan simbol kehidupan selaras, seimbang dan harmonis yang untuk saran yang kami berikan yaitu tetap menjaga kelestarian lingkungan agar kehidupan alam semakin terawat, khususnya pada masyarakat Bali yang memiliki tradisi turun-menurun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah beberapa penelitian yang sudah kami review. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.